jalan nona muda. Hari ini, aku akan menjadi pengantar makanan untuk terakhir kalinya. Saatnya mengungkapkan identitas asliku padanya. Jillian. Siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantinku? Siapa yang masuk? Gaun pengantinmu. Tapi orang yang selalu dia ingin nikahi adalah aku. Song Jillian pacar siang duluan. Wan, aku minta maaf. Ibu, dia tidak setuju aku menikahimu. Song Jillian, aku mengantar makanan untuk membiayai sekolahmu. Ibumu tidak bilang tidak. Aku membantumu membayar cicilan rumahmu. Ibumu tidak bilang tidak. Kita akan menikah. Tapi kau bilang ibumu tidak setuju. Tidak, maksud ibuku. Song Jillian sudah 26 tahun. Kau bukan 16 tahun. Jangan hanya bilang ibumu yang bilang begitu untuk semuanya. Kau tidak boleh berkata seperti itu tentang ibuku. Ibu, Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Sejak awal, akulah yang membuat Jillian bersamamu. Apa? Kalau tidak, bagaimana kau bisa dengan patuh membayar hipotek kita dan cicilan mobil? ibu, Jillian, semua yang dia katakan itu bohong, bukan begitu? Kau bilang padaku bahwa kau akan menjagaku dengan baik untuk ibuku. aku minta maaf. Aku mengerti. Tunggu. Ibuku berkata, cincin yang kau beli sebelumnya, puluhan ribu yuan. Kembalikan. The film was translated and narrated by M Media. Ambil saja. Berhenti. Semua yang putraku berikan padamu, kembalikan semuanya. Selama 5 tahun kita bersama ini, dia makan makananku dan memakai uangku. Jika ada yang harus membayar kembali itu, dia padaku. Bagaimana dengan mahar? Apakah kau akan menyimpannya semua? Seorang gadis pengantar barang yang rusak juga mendapat mahar. Berapa? Hanya 600. Rumah pernikahan, dia membayar hipoteknya sendiri. Bukankah itu hanya membayarnya? Dan pada akhirnya kalian semua tidak mau menikahinya. Gadis pengantar barang itu, aku memberitahumu, mahar saya adalah 5 juta. Aku melakukan ini hanya karena aku mengasihanimu. 10.000 yuan ini untukmu. Aku tidak kekurangan uang. Sampah seperti itu hanya harganya 600 yuan. Dan kau berani memamerkannya di depanku. Jika aku adalah pewaris kaya, apakah kau akan tetap memperlakukanku seperti ini? Karena kau bukan penjaga. Usir dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kembalikan seluruh hadiah pertunangan kepadaku. Tidak kurang 1 sen pun. Ibu, Ayo pergi. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Jillian, untukmu. Wan, aku pasti akan menikahimu di masa depan. Aku percaya padamu. Song Jillian, kau membohongiku.
Nona muda, Tuan Xiao sedang bersiap untuk memberikan grup Som investasi sebesar 1 miliar sebagai hadiah pertemuan untuk menantunya. Dia bertanya, apakah itu cukup untukmu? Hentikan semua kerjasama dengan grup Song. Dia tidak pantas. Jillian. Xiao Mengya adalah istrimu. Dia adalah pewaris sejati keluarga Xiao. Beberapa tahun terakhir ini mengapa keluarga Xiao mendukungmu? Tidakkah kau tahu? Tapi orang yang bersamaku beberapa tahun terakhir ini adalah wanita itu. Jika aku melakukan ini, semua orang pasti akan menyebutku bajingan. Jadi kenapa? Prioritas utamamu sekarang adalah segera bertemu Tuan Xiao. Aku dengar dia menyiapkan untukmu hadiah pertemuan sebesar 1 miliar yuan. Tapi, Aku ibumu. Akankah aku menyakitimu? Ibu, aku mengerti. Panggilan Tuan Muda. Xiao Yuan ketua grup Xiao. Ayah, aku ingin pulang. Rapat sudah selesai. Aku akan menjemput putriku. Tempat ini sangat bagus. Putraku adalah suami Nona Xiao. Kami di sini untuk bertemu. Besan kami. Suami, aku belum dengar kalau Putri Sulung sudah menikah. Cepat beritahu Tuan Xiao. Mohon tunggu sebentar. Menurutmu, apakah ibu berpakaian pantas? Ibu, apakah kau perlu begitu gugup? Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Jika kau tidak menikahi putrinya, bagaimana kita akan punya hak untuk bertemu dengannya? Jika kau tahu, aku adalah putri sulung keluarga Xiao, apakah kau akan berlutut dan memohon pengampunanku? Kau tidak tahu malu. Hak apa yang kau punya untuk datang ke sini? Ini rumahku. Aku tidak pantas. Lalu, apakah kau pantas? Ini rumahmu. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau adalah putri sulung keluarga Xiao? Kau seorang pengantar barang. Masih ingin bergantung pada grup Xiao. Siapa sebenarnya si panjat sosial itu? Kita akan segera tahu. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menyabotase putraku, kerja sama dengan grup Xiao. Bukankah kau bilang aku hanya seorang pengantar makanan? Apa yang bisa kulakukan? Sejauh yang aku tahu, ketua Xiao kerja sama menghargai karakter dan integritas. Bagaimana jika kau? Jadi kau juga tahu bahwa membatalkan pertunangan dan berselingkuh adalah tindakan yang sangat memalukan. Karena kau tidak berani mengakuinya. Kenapa kau melakukannya? Wan Wan, kau juga tahu berapa banyak yang telah aku investasikan ke perusahaan selama bertahun-tahun ini. Aku percaya kau pasti tidak akan melakukan itu. Apakah kontribusiku kurang? Bagaimana kau tega? Kenapa tidak bisa? Aku berkata, itu ibuku. Kau mendengarkan ibumu tentang segalanya. Lalu kenapa kau menikah? Kalian berdua ibu dan anak harusnya tetap bersama selamanya. Anak ibu, jangan keluar dan merugikan orang lain. Kau selalu menghasut putraku untuk durhaka. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumahku. Orang yang diberkati tidak akan masuk ke rumah yang tidak diberkati. Terima kasih karena tidak menikahiku. Ibu lihat apa yang dia katakan. Aku Berhenti. Berhenti. Asisten sang asisten ketua Xiao. Ketua Xiao sudah menunggumu. bukankah dia bilang dia akan datang menjemputku secara pribadi? Awalnya itu rencananya, tapi dia telah menyiapkan kejutan untukmu. Kamu harus pergi ke sana sendiri. Aku dengar kau juga ingin bertemu ketua Xiao. Tuan, nyonya-nyonya ketua Xiao meminta kalian naik. Sampai jumpa nanti. Ibu, asisten Shan, adalah orangnya ketua Xiao. Dia hanya seorang pengantar barang, dan dia mengenal asisten Yang. Tapi asisten Xiang baru saja berkata, dia akan membawanya untuk bertemu ketua Xiao. Dia ini apa? Dan dia ingin bertemu ketua Xiao.
Aku tahu. Dia pasti sudah menjual tubuhnya untuk bergantung pada asisten Hyang. Dia hanya bermain-main dengannya. Tapi bagaimana jika secara kebetulan dia benar-benar bertemu Ketua Xiao dan memberitahunya aku selingkuh selama pernikahan? Maka Ketua Xiao pasti tidak akan setuju aku menikahi Mangnya. Jika kau tidak bisa menikahi Nona Xiao, maka kerjasama kita dengan grup Xiao. Bukankah itu masalah? Ibu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau aku pergi mencarinya dan meminta maaf? Beritahu dia untuk tidak mengatakan apapun. Kenapa kamu panik? Bukankah kamu masih punya ibumu? Tapi, siapa Xiao Guiyuan? Apakah dia bahkan pantas menerima permintaan maafmu? Tidak apa-apa, aku akan menelpon Mengya sekarang. Kalau begitu, satu adalah anak kandung, satu adalah orang luar. Menurutmu siapa yang akan dibela Ketua Xiao? Sudah jelas sekilas. Mereka benar-benar membuatmu menderita seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Mereka sudah ada di perusahaan. Tapi aku tidak mengusir mereka. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Tapi sebelum itu, putriku harus kembali menjadi yang paling memukau, Nona Xiao dari keluarga Xiao. Jika kau ingin bekerja sama dengan grup Xiao, kau harus bertanya padaku dulu, apakah aku setuju atau tidak. Iya ya, kenapa kamu bersikeras Translated agar aku and narrated mengendarai by mobil Nona Media. untuk mengantarmu? Kamu tidak menggunakan nama Nona untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, kan? Bukan urusanmu. Bukankah ini mobil yang ayah berikan padaku untuk ulang tahunku? Kenapa diparkir di bawah? Nona Xiao, mobil itu pasti harganya jutaan, kan? Beberapa juta. Itu hanya cukup untuk membeli setir. Mobilku edisi terbatas global. Harganya 300 juta. 300 juta. Ibu, membeli perusahaanku, bahkan tidak menghabiskan sebanyak itu. Suruh anak kita memutuskan pertunangan dengan pengantar barang itu. Dia seharusnya menikahi pewaris grup Xiao. Keputusanku ini benar-benar tepat. Bicara. Kenapa kau terburu-buru memanggilku seperti ini? Ada apa? Si jalang itu lagi. Dia masih cemburu karena Jilian kita tidak menikahinya, tapi menikahimu. Jadi dia lari ke grup Xiao untuk mengadu pada ayahmu. Apa? Dia pergi menemui Ketua Xiao. Apa yang harus kulakukan? Jika Ketua Xiao tahu bahwa aku menyamar sebagai putrinya, dia pasti tidak akan melepaskanku. Ketua Xiao, bukankah itu ayahmu? Ini perusahaan. Aku tidak ingin terlalu banyak orang memperhatikanku sebagai pewaris grup Xiao. Pewaris grup Xiao. Kenapa aku tidak tahu? Ayahku punya putri lain. Apakah kamu mengatakan ayahmu adalah Ketua Xiao? Kenapa kamu tidak bilang Mengya adalah penipu? Kamu adalah pewaris grup Xiao. Kau benar sekali. Bukankah ini Alfie edisi terbatas? Model Super VIP, dia tidak mungkin benar-benar nona, kan? Pewaris grup Xiao. Bunga bank saja setiap tahun bisa puluhan juta. Kenapa dia masih mengantar makanan?
Aku mencoba melindungi harga dirimu. Tapi kau malah meremehkanku. Aku tahu, pembatalan pertunangan kita menyakitimu. Tapi tidak perlu bagimu untuk menjual tubuhmu dan menipu dirimu sendiri di sini. Semua orang tahu bahwa kamu dan asisten Hyang berselingkuh. Aku berselingkuh dengan asisten Chang. Kau mengejutkanku. Kupikir dia benar-benar nona muda. Sudahlah, sebelum dia bertemu ketua Xiao, cepat singkirkan dia. Penjaga, usir dia untukku. Ada apa dengan semua keributan ini? Apa kau menganggap grup Xiao kami seperti pasar basah? Aku ingin lihat siapa yang berani. Ini grup Xiao. Aku adalah yang asli. Nona muda dari keluarga Xiao. Siapa sebenarnya nona muda itu? Mobil tadi, aku melihatnya di berita. Harganya 300 juta. Hanya seseorang yang mampu membelinya yang adalah nona muda. Lepaskan aku. Ayo kita naik dulu. Ya. Jangan membuat ketua Xiao menunggu terlalu lama. Ibu, aku gugup. Jika bukan karena keinginanku menjadi istri ketua, dan ketua Xiao selalu mendukung keluarga Song. Hanya orang bodoh yang mau menikahi anak mami. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan dia, nona muda. Nona muda, kami minta maaf nona muda. Kami benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalian berdua dipecat. Sudahlah. Mereka tidak tahu. Nona muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah mereka ingin menempel pada grup Xiao? Sebagai putri keluarga Xiao, tentu saja aku harus menemui mereka. Ya, Benar-benar pantas menjadi kantor ketua Xiao. Sangat megah. jika suatu hari, jika aku bisa memiliki yang sebesar ini, kantor itu akan luar biasa. Ibu menemukanmu. Istri yang begitu baik. Bukankah itu cepat atau lambat? Kau masih mengandalkanku. Aku masih mengandalkanmu. Mengya. Anakku, dia tidak pandai berbicara. Nanti kalau kamu bertemu ketua Xiao, kamu tolong bicarakan yang baik tentang dia. Baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku hanya putri seorang sopir. Pengaruh apa yang kumiliki? Bagaimana jika ketua Xiao mengenaliku? Dia mungkin menjadi curiga. Ada apa istriku? Bagaimana aku bisa melupakan ini? Suami, aku masih ada urusan di sini. Kau tampilkan yang terbaik nanti. Ku dengar. Ayahku menyiapkan proyek 1 miliar untukmu. Kau harus mengamankannya. Jangan khawatir istriku. Aku pergi dulu. Ketua Xiao sudah tiba. Bagaimana bisa kamu? Keamanan. Mana keamanan? Apa yang terjadi? Kantor ketua Xiao. Bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Usir dia dari sini. Kantor ketua Xiao. Tentu saja bukan tempat di mana sembarang orang bisa masuk. Ini ketua kita. Ketua, Ketua ingin kita. Haruskah aku mengusirnya untukmu? aku masih besan ketua Xiao. Anakku, menikahi putri sulungmu. Kita mendengarkan ketua. Jadi, kau melakukan ini hanya untuk menikahi yang disebut putri keluarga Xiao ini. Dan itulah mengapa kau membatalkan pertunangan kita. Tentu saja tidak. Lalu kenapa? Ibuku bekerja tanpa lelah untuk membesarku. Dan dia selalu sangat baik kepadaku. Tentu saja aku harus mendengarkannya. Song Xilian, kamu sudah dewasa sekarang. Bagaimana bisa kamu tidak punya pikiran sendiri? Ini anak ibu, bayi besar. Jia Guiwan, lihat bagaimana caramu berbicara dengan ibuku pada sikapmu. Untung ibumu meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia pasti sudah sangat marah sampai mati karenamu. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Kamu bilang padaku bahwa kamu akan menjagaku. Baik-baik untuk ibuku. Penjaga, usir mereka. Mereka tak akan pernah diizinkan masuk grup Xiao lagi. Ya, Beraninya kamu. Anakku menikah dengan putri keluarga Xiao. apa anakmu?
Apakah dia bahkan pantas menikahi putri sulung? The film was Biarkan aku translated memberitahumu yang and sebenarnya. narrated Anakku by sangat M menawan. Media. Ketuamu adalah pelacur murahan. Anakku mainkan dan buang. Kau ini siapa sebenarnya? Ibu, Kalian para pembantu bayaran. Aku akan menyuruh menantuku memecat kalian semua. Xiao Guiyuan. Jangan keterlaluan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu ketua. Jika kamu menyinggung nona muda, kamu akan mendapatkan balasanmu. Aku ingin lihat apa yang putri keluarga Xiao ini bisa lakukan padaku. Usir mereka. Ya, Kalian sudah memberontak. Lepaskan mereka. Lepaskan aku. Nora. Hari ini adalah hari peringatan kematian Nyonya. Nona muda memilih hari ini untuk mencoba gaun pengantin, agar Nyonya tahu bahwa dia hidup dengan sangat bahagia. Tapi sekarang, Nona sulung, Ketua Xiao mengatakan bahwa malam ini sebuah perjamuan akan diadakan, dan Song Shilian telah diundang bersama ibunya. Mereka akan mengumumkan secara publik identitas aslimu. Baik. Aku akan kembali dan ganti baju untuk menemui ibu. Kamu akan menjemputku nanti. Ya, Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Tapi dia untuk mencari muka dengan keluarga Xiao. Berselingkuh dengan penipu. Ibu, tidakkah menurutmu ini konyol? Mungkin di sana. hati-hati. Baiklah. Salahkan jalan itu. Jika ketua Xiao pergi ke kantor dan tidak melihat kita, dia akan bermasalah dengan kita nanti. Ibu, lalu Ibu Xiao Guiyuan sudah meninggal bertahun-tahun. Mengapa kita harus menghormatinya? Lebih baik biarkan saja Nyonya menjelaskan kepada Ketua Xiao. Kapan aku bilang kita akan memberi hormat kepada ibu jalang itu? Lalu mengapa aku memegang bunga-bunga ini? Lihat ini. Ketua Xiao sangat mencintai istrinya. Tapi istrinya meninggal 18 tahun yang lalu. Ketua Xiao sangat rendah hati. Tidak ada yang tahu di mana letak batu nisannya. Aku mencari tahu ini melalui semua orang. Setelah banyak kesulitan, anggap saja kita di sini untuk memberi hormat kepada besan kita. Saat itu, jika dia tahu kita melakukan ini, dia tidak akan bermasalah dengan kita. Mungkin untuk hadiah selamat datang 1 miliar, bahkan bisa berlipat ganda. Wan. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kenapa kamu di sini? Jangan bilang kamu di sini. Wan, Kamu memihak orang luar melawanku. Siapa yang melahirkanmu? aku minta maaf. Kamu sudah keterlaluan. Bukankah kau pewaris keluarga Xiao? Atau ketua? Jika kau punya nyali, panggil seseorang untuk melemparku. Keluar dari sini. Baiklah. Asisten Chang, jemput aku sekarang. Bawa lebih banyak orang. Segera sekarang juga. Berlaga. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, lihat cepat. Apa yang bisa dilihat? Dia sudah mati. Apa yang harus dilihat? Tapi yang tertulis di batu nisan ini adalah Xiao Yuchuan Ketua Xiao, makam istri tercinta. Bagaimana ini bisa terjadi? Wan, mengapa kamu melakukan ini? Kamu jelas tahu. Aku sangat membutuhkan dukungan Ketua Xiao. Kau bajingan. Kau sengaja melakukan ini. Apa yang aku lakukan dengan sengaja? Ini ibuku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memperlakukannya seperti ini? Kau membenci kami. Kau cemburu pada putraku. Menikahi putri keluarga Xiao. Tidak menikahimu. Sengaja menyabotase kerjasama putraku dengan grup Xiao. Kamu tidak manusiawi. Kalau begitu jangan gunakan pikiran jahat untuk berspekulasi tentangku. Kau Wan, aku sudah memberimu kesempatan. apa maksudmu? Apa yang terjadi hari ini? Aku akan memberitahu Mengen saat aku kembali dan memintanya memberitahu ayahnya mengenai bagaimana Ketua Xiao menargetkanmu. Aku tidak peduli lagi. Baiklah. Aku ingin lihat
Siapa yang akan dipercaya ayahku? Ayahmu. Kau masih bermimpi menjadi putri keluarga Xiao di sini. Ibu berhenti bicara. Percaya atau tidak? Baiklah. Kau mengasihani orang luar ini lagi. Aku memberitahumu. Ibu, Xiao Guiyuan ini, meskipun dia bukan putri keluarga Xiao, tapi dia mengenal asisten Xiao. Nya bagaimanapun belum mendapatkan kekuatan nyata di grup Xiao. Jika asisten Xiao ikut campur, maka bukankah kita? Kau mengkhawatirkan ini. Apa ibu? Apakah kamu punya solusi? Xiao Guiyuan. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Dan sudah dibatalkan. Apa urusanmu siapa yang akan kunikahi? Tapi kamu tidak bisa begitu saja putus denganku, lalu langsung menikah. Transisi yang mulus. Hanya orang bodoh yang akan percaya tidak ada yang mencurigakan. Tepat sekali. Kamu hanya pengganti. Orang yang kusuka selalu dia. Apa? Ini tidak mungkin. Jika aku hanya pengganti, bagaimana mungkin kamu bisa dengan rela mendedikasikan 5 tahun tanpa mengharapkan imbalan apapun? Hanya karena satu kata dari ibumu. Kamu bisa berakting selama 5 tahun denganku. Kenapa aku tidak bisa berakting? Kau tidak bisa. Kau hanya seorang kurir. Kau. Jadi kamu bilang, jika aku bukan seorang pengantar barang, aku bisa dipermainkan sesuka hati. Kau ingin mengatakan kau pewaris keluarga Xiao lagi? Belum cukup kau bicara, aku muak mendengarnya. Jia Guiyuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jelaskan. Nah. Jelaskan. Jelaskan. Kita saling mencintai selama 5 tahun. Pada hari pernikahan kita, kamu membatalkan pertunangan dan berselingkuh. Apakah kamu pernah memberiku satu penjelasan pun? Aku sudah bilang itu ibuku. Anak ibu, Kamu. perjamuan akan segera dimulai. Ketua Xiao juga akan tiba. Kali ini, kita sama sekali tidak boleh terlambat lagi. Hanya seorang kurir belaka. Selama kau menenangkan pewaris keluarga Xiao dan mengamankan investasi grup Xiao, menghadapinya, bukankah itu terserah padamu untuk melakukan sesukamu? Baiklah, ibu aku akan mendengarkanmu. Baiklah, anak baik. Jia Guiyuan, 5 tahun yang lalu, kamu memberiku gelang ini sebagai tanda cinta kita. Aku menyimpannya dengan baik. Tapi sekarang, cintamu seperti kalung ini tidak berguna. Tunggu saja. Aku akan membuat gelang ini sangat indah. Dan yang ada di lehermu, sepertinya gayanya sama. Tentu saja, kalung ini sangat berarti bagiku. Sama sepertimu. Aku tidak akan pernah lupa malam 18 tahun yang lalu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Maaf, aku hanya memanfaatkanku. Seharusnya aku yang meminta maaf. Tanpa izinmu, aku secara sewenang-wenang mengarang hubungan The film antara was kau dan aku. translated Tidak. and narrated by Kamu M. juga ingin melindungiku. Ini Song Silian. Dia terlalu tidak tahu malu. Gelang ini dan kalung yang kau pakai sepertinya sepasang. Aku membuatnya sendiri. Awalnya, aku berpikir, dia akan bersamaku seumur hidup. Aku tidak menyangka. Sangat indah. Hanya saja, orang yang memilikinya sebelumnya benar-benar tidak punya selera. Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, apa kau masih menyukainya? Daripada mengatakan aku menyukainya. Lebih seperti mengatakan aku menyukai orang itu dari masa kecilku. Apa yang dia katakan? Apakah Hari ini, jika ada sesuatu nanti, kamu bisa datang ke grup Xiao untuk mencariku. grup Xiao? Ketua Fu, perjamuan akan segera dimulai. Dikatakan bahwa putri grup Xiao juga akan hadir di sini. Ayo pergi. Biarkan aku pergi melihat. Setelah 5 tahun menikah, istriku yang belum pernah kutemui. Apa? Keunangan.
Tunangan apa? Ayah, aku tidak mau melihatnya. Dulu aku kabur dari pernikahan. Dan sekarang kencan buta lagi. Memalukan sekali. 5 tahun lalu kau bersikeras mengejar cinta. Hari ini kau harus bertemu dengannya. Mau tidak mau. Ayah? Ayah? Halo? Serius? Kau tidak memberitahuku sebelumnya, agar aku bisa menyiapkan hadiah permintaan maaf untuk mereka. Perjamuan diadakan di Xinjiang. Disinilah negara. Perjamuan diadakan. Konsumsi per kapita lebih dari 500.000. Ketua Xiao memesan seluruh gedung untuk perjamuan kembalinya Mengya. Sungguh tindakan yang luar biasa. Mengya. Ketua Xiao. Pasti sangat menyukaimu kan? Begini saja. Sejak aku lahir, apapun yang terlihat olehku tidak pernah bernilai kurang dari 6 digit. Investasinya aman. Kau dengar itu kan? Mengya. Lingkungan tempat dia dibesarkan berkaliber seperti ini. Ketika dia menikahimu nanti, kau tidak boleh membiarkannya menderita. Ibu, aku mengerti. Mengya, kamu adalah istri sah. Aku menikah dengan benar. Aku berjanji. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Sambut Nona muda dulu. Jia Guiwan, kenapa dia ada di sini? Dia pasti di sini untuk mencari pria kaya. Bagaimanapun perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Xiao. Apakah ini pertemuan selebriti dan tokoh berpengaruh? Kau tidak pantas. Kau memalukan. Sekarang cepat pergi. Ini adalah perjamuanku. Jika ada yang perlu keluar, itu adalah kau. Perjamuanmu. Ini Tuan Xiao. Perjamuan untuk putri kesayangannya. Bagaimana bisa kau menjadi putri keluarga Xiao? Xiao Guiwan, hanya karena kau berbagi nama keluarga Xiao, bukan berarti kau bisa menyamar. The film Kamu. was translated and narrated by M Media. Bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Putri keluarga Xiao sudah bicara. Bagaimana mungkin aku bisa membela kamu? Seorang pengantar bara. Minta maaf. Aku tidak akan meminta maaf. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Orangmu. Kamu pikir kamu siapa? Song Xilian, ketua grup Song. Apel. Sudahkah kamu menyadari identitasku? Dan secara proaktif datang kepadaku untuk mencari perdamaian. Semakin saya melihatnya, semakin dia terlihat akrab. Yang dia kenakan di tangannya adalah model terbaru Patek Philippe Card. Itu tak ternilai dan tidak tersedia di pasaran. Hanya mengizinkan orang dengan kekayaan 100 juta bisa propesen. Saya baru saja mendengar seseorang memanggilnya Ketua Fu. Mungkinkah Fu Xiu yang misterius itu? Yang bahkan belum menunjukkan wajahnya, tapi mengendalikan seluruh lingkaran bisnis. Fushio, ketua grup Fu. Tidak mungkin. Anda orang rendahan yang memalukan. Sudah cukup buruk Anda menyamar sebagai Nona Xiao. Sekarang Anda membawa pria sembarangan untuk menyamar sebagai ketua Fu. Kamu berbohong tanpa berpikir. Siapa yang tidak tahu bahwa 5 tahun lalu Nona Xiao kabur dari pernikahannya dan Fu Xiu sangat dipermalukan. Jika itu benar-benar Fu Xiu, dia membenci Nona Xiao, bahkan tidak akan sempat menghindarinya. Bagaimana mungkin dia keluar untuk mendukungmu? Perjamuan Anda. Ini adalah ketua Xiao. Perjamuan untuk putri kesayangannya. Anda seorang pengantar barang, apakah Anda bahkan pantas? Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Perjamuan telah dimulai. Mohon maaf semuanya. Ketua Xiao memiliki urusan mendesak. Perjamuan ini akan diselenggarakan bersama oleh Nona Xiao dan tunangannya. Ketua grup Fu. Fushio diselenggarakan bersama. Turunlah, mari kita berikan tepuk tangan meriah dan undang mereka ke atas panggung. Mangya, kenapa kamu tidak naik?
Mengya, apa yang baru saja dikatakan asisten Hyeng? Anda dan ketua grup Fu. Ini adalah hubungan tunangan. Bagaimana aku bisa tahu bahwa bahkan setelah kabur dari pernikahan, ketua Xiao masih belum menyerah gagasan untuk menikah ke grup Fu? Bukankah ini semua salahmu kamu? Parasit tidak berguna. Dia membangun kekayaannya dengan mengandalkanku. Tentu saja ayahku meremehkannya. Anda. Mengya, pada akhirnya, Anda dan Jillian kami sudah menikah. Jika Anda punya waktu, bicaralah dengan ayah Anda baik-baik. Mengerti? Aku akan mencari waktu untuk membawa kalian berdua menemuinya. Aku harap ketua Xiao segera mentransfer investasi 1 miliar itu ke grup Xiao. Dengan begini, bahkan jika ketahuan bahwa aku penipu, masih bisa mengambil setengahnya saat bercerai. Ketua Fu, asisten Sang mencarimu. Beritahu dia, perjanjian pernikahan dibatalkan. Aku sudah menemukan orang yang kucari. Hubungi ketua Xiao untukku. Mohon maaf, nona muda sulung kami memiliki urusan mendesak. Jadi dia tidak bisa naik ke panggung. Ayah benar-benar keterlaluan. Aku sudah bilang padanya aku tidak mau menikah. Tapi dia masih menipuku untuk datang ke sini. Katanya untuk perjamuan. Tapi ternyata itu adalah pengumuman perjodohan. Apa yang kau lakukan? Apa? Menyamar sebagai Nona Xiao. Anda sudah terbongkar. Anda tidak bisa berpura-pura lagi dan sekarang ingin melarikan diri. Tidak. 10 menit yang lalu. Terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Aku harus segera pergi sebelum Song Jillian mendapatkan investasi 1 miliar grup Xiao. Aku tidak boleh ketahuan. Ada apa? Ayahku bilang dia setuju untuk menginvestasikan 1 miliar untukmu. Dia menyuruhku pergi bicara dengannya. Benarkah? Cepat pergi. Jangan membuat ketua Xiao menunggu. Kau bilang aku tidak bisa terus berpura-pura dan ingin melarikan diri. Tepat sekali. Kalau tidak, Anda mengaku sebagai pewaris grup Xiao. Mengapa Anda tidak di atas panggung? Xiao Mengya juga tidak membuktikan identitasnya. Jika aku ingat dengan benar, dia juga tidak naik ke panggung. Mengya tidak di atas panggung karena dia setia pada Jillian kami. Mengabdi padanya. Tepat sekali. Aliasnya serius. Jika aku tidak bisa menghadapi orang lain, bukankah aku setidaknya bisa menghadapi pengantar barang? Berhenti di situ. Berhenti. Ketua Xiao, siapa yang menyuruhmu menyentuh nona muda sulung? Nona muda tertua. Ketua Xiao, apa maksudmu dengan ini? Nona mudamu yang tertua. Bukankah itu Mengyamu? Nona muda sulung. Mengya. Mengya. Kau yang memberitahu mereka itu. The film was Ayah, translated bukankah and aku putrimu? narrated by M Media. Lalu di hatimu, bukankah aku nona muda tertua? Benarkah? Jillian, cepat beritahu ayahku. Bukankah aku selalu bilang bahwa aku hanya putrinya? Ya, itu benar. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan orang-orang tertentu menggunakan kulit harimau sebagai bendera besar. Namun bahkan tidak menyadari bahwa kulit harimau ini akan segera terbongkar. Apa maksudmu? Xiao tua. Beritahu mereka, terutama putrimu, identitasku. Sikap nona muda sulung. Mungkinkah? Ketua Xiao tidak menyukai Jillian. Ingin nona muda tertua memutuskan pertunangan. Hanya karena Xiao Guiyuan. Saya mengerti. Selama kita membongkar fakta bahwa Xiao Guiyuan berselingkuh dengan asisten Hyeng dan mengungkapkannya, Ketua Xiao akan tahu mana yang benar dan salah. Mengin, apakah kau melakukan sesuatu yang tidak pantas di luar? Bagaimana mungkin? Ayah, aku hanya putri seorang sopir. Apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu, baguslah. Ayah, mengapa kamu terlihat sangat? Investasi 1 miliar. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Ibu, dia bukan pewaris grup Xiao. Bukan berarti aku tidak tahu. Itu karena kau tidak memilikinya.
Departemen Bisnis Grup Xiao siap melayani Anda. Investasi grup Song. Apakah masih dalam proses? Bukankah Anda memberitahu Ketua Xiao? Tarik semua. Investasi di Grup Song. Tidak mungkin. Ketua Xiao sangat menghargaiku. Apresiasi. Apresiasi. Kau tidak punya kemampuan, tapi masih berpura-pura. Anak ibu nomor 1 di dunia. Xiao Guiyuan. Jangan memfitnah hanya karena kamu tidak bisa memilikinya. Jika putraku tidak begitu luar biasa, bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta padanya saat itu? Tepat sekali. Dulu pertunangan itu dibatalkan. Dan kaulah yang memulainya. Sampah seperti itu hanya membutuhkan 600 yun untuk didapatkan. Dan kau berani memamerkan diri di depanku. Jika aku adalah pewaris keluarga kaya, apakah kau masih akan memperlakukanku seperti ini? Karena kamu tidak. Pengawal. Wan. Lihat, dulu kalian berdua, bahkan berpacaran selama 5 tahun. Jangan sebut-sebut itu. Itu adalah 5 tahun paling memalukan bagiku. Jatuh cinta pada bajingan seperti itu. Dan rela berkorban untuknya. Jalan. Kaulah yang menipu dan merayuku. Itu jelas keserakahanmu sendiri. Aku hanya mengisyaratkannya. Aku tinggal di rumah keluarga Xiao dan mengendarai mobil keluarga Xiao. Kau dan ibumu, seperti anjing pemburu yang mengendus aroma, begitu saja datang untuk mencari kamu. Semua ini adalah karena kamu. Wan. Aku tahu kau masih mencintaiku. Kal. Lihat. Dulu kau bahkan mengantar makanan dalam angin dan hujan. Ibumu baru saja menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Wan, aku pasti akan menikahimu di masa depan. Aku percaya padamu. Wan, apa yang kau lakukan? Penjaga, Wan, isir mereka untukku. sangat mengganggu. Saya dulu bekerja di Grup Xiao. Kalian berdua harus pergi. Pindah pekerjaan ke sini. Masih harus menemui kalian berdua. Tepat sekali. Kalian berdua tidak tahu malu. Dan bermuka tebal. Ketika Anda tidak tahu identitas mereka. Kau tetap tidak setuju. Semua ini salahmu. Kau menghancurkanku. Aku ibu kandungmu. Akankah aku menyakitimu? Justru karena kau adalah ibu kandungku. Itulah sebabnya kau tidak berguna. Dan kau membesarkan orang tidak berguna sepertiku. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Jika atasan korup bawahan, akan mengikutinya. Seharusnya kau sudah punya firasat sejak lama. Xiao Guiyuan. Jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Kaulah yang keterlaluan. Selama bertahun-tahun ini, kita bersama. Aku membelikan rumah untukmu. Membantumu memulai bisnis. Dan apa hasilnya? Kau bilang semua ini hanya untuk memanfaatkanku. Berselingkuh lalu batalkan pertunangan di hari nikah. Dan kau bahkan mempermalukan cinta dan usahaku. Tapi bagaimanapun juga, aku juga penyelamatmu. Wan, aku menyelamatkanmu. Tentu saja kau milikku. Sungguh kebetulan. Aku juga ada di kebakaran itu. Bocah itu. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tidak cukup kau menyamar sebagai ketua Fu. Sekarang kau ingin menyamar sebagai penyelamat juga. Biar ku beritahu. Menyelamatkannya. Aku punya bukti. Apa kau lihat bekas luka ini? Ini yang kudapat dalam kebakaran waktu itu. Omong kosong. 18 tahun yang lalu, kamu bahkan tidak ada di Jianshan. Apalagi kebakaran itu, di mana kamu seharusnya menyelamatkan Xiao Guiyuan. Ibu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dasar anak durhaka. Kamu memukulku sekarang selagi aku masih bisa bergerak. Jika aku sudah tua, bukankah aku akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihanmu? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Jangan pernah berpikir menginjakku demi hidup baik. Pesawatnya terbakar. 18 tahun yang lalu.
5 tahun yang lalu. Tiap pihak lain memiliki bekas luka bakar di tangannya karena 18 tahun yang lalu di lokasi kebakaran, dia menyelamatkanku. Aku harus menemukannya. Aku pasti akan memberikan segalanya untuk membalas kebaikannya. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Bukankah Anda mengatakan dia adalah seorang pengantar makanan? Wajahnya cukup lembut. Jangan sentuh aku. Tepat sekali. Wajahnya cukup lembut. Saya dengar dia sangat genit. Demi uang, dia akan tidur dengan pria, setua ayahnya sendiri. Saudara-saudara kita beruntung. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan terlalu bersemangat. Tunggu sebentar. Setelah kita bersenang-senang, kami akan melepaskan Anda secara alami. Pergi. Tolong. Tolong. Berhenti. Anda, tunggu saja. Ayo pergi. Apa kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku. Aku mengikutimu. Bagaimanapun ini sudah sangat larut. Dan kau datang sendirian ke tempat terpencil seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kau benar-benar orang yang sangat baik. Dulu saat aku kabur dari pernikahanku, aku menyebabkanmu rasa malu yang begitu besar. Namun kau masih bersedia, peduli padaku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan seorang gadis untuk diintimidasi. Tidak heran, ayahku selalu bilang, jika kau adalah putranya, itu akan sangat bagus. The film was Belum terlambat. translated and narrated by M. Untuk Media. melakukannya sekarang. Apa? Sebuah kalung yang sangat indah. Hari ibu meninggal. Seseorang berkata, dia akan melindungiku menggantikan ibu. Aku sudah mencarinya untuk waktu yang lama. Tapi kurasa, aku tidak bisa menemukannya lagi. Tidak apa-apa. Bintang-bintang sangat terang. Mereka akan secara aktif datang kepadamu. Apa? Tanganmu. Aku mengambilnya dan membawanya kembali. Karena kau yang membuatnya. Dan juga karena itu awalnya milikku. Ketua Fu. Kau. Mungkinkah itu benar-benar dia? Tapi bagaimana jika aku ditipu lagi? Ibumu baru saja menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Ibumu baru saja menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Kalimat ini, aku belum pernah memberitahu siapapun. Benar-benar kau. Maafkan aku. Karena membuatmu menderita selama bertahun-tahun ini. Aku benar-benar mencarimu untuk waktu yang lama. Aku juga. Halo Ketua Xiao. Kabar baik nona muda tertua akan segera tiba. Ini dari grup Ketua Fu. Fushio. Tapi sebelum itu, aku perlu berurusan dengan hal yang menjijikan. Apa? Pergi cari orang itu yang mengubahmu menjadi dirimu yang sekarang. Ini semua salahmu. Kau dan tua. Perusahaan masih berpikir, aku orang tidak berguna, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpamu kan? Apa maksudmu? Artinya, aku sudah menemukan solusi. Wawan, tunggu aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Lewat sini, aku akan menjadi penyelamatmu yang sejati. Penyelamat.
Kamu sendiri telah merugikan 2 kali. Kamu jauh lebih tidak tahu malu dariku. Terima kasih atas pujiannya. Hanya saja, murid telah melampaui guru. Hanya itu saja. Siapa yang kau cari? Siapa yang kukira itu? Hanya kau, penipu itu. Beraninya kau. Jia Guiwan, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau? Bukankah seharusnya aku dengan patuh tinggal di gang, menunggumu untuk menjadi penyelamat sejatiku? Wan Wan, dengarkan penjelasanku. Ini semua perbuatan ibuku. Tidak perlu mendengar penjelasanmu. Kalian berdua ibu dan anak. Tidak jauh berbeda. Semuanya sama saja. Wan Wan, inikah cinta yang kau bicarakan? Bisakah perasaan 5 tahun kita tidak sebanding dengan satu tindakan kebaikan penyelamat hidup? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Jillian. Jillian, tidakkah kau akan memperkenalkanku pada rekan-rekan kerjamu di perusahaan? Tidak mungkin. Perusahaan baru saja dimulai sekarang. Jika mereka tahu bahwa pacarku adalah seorang pengantar makanan, mereka pasti akan curiga bahwa aku tidak punya cukup dana. Tapi, Apa yang kau inginkan sekarang? Tidak ada. Bagaimana aku bisa memperkenalkanmu kepada orang lain? Jillian, The maafkan film was aku. translated Aku terlambat. and narrated Lihatlah by dirimu. Emilia. Lain kali kau keluar bisakah kau berdandan sedikit? Aku malu untuk memberitahu orang lain bahwa kau adalah pacarku. Berikan padaku. Song Jillian, cintaku tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu dimalukan. Hanya karena kau adalah orang yang kucintai, maka aku merasa terhina. Tidak apa-apa. Kau punya aku sekarang. Kami menerima laporan. Song Jillian diduga melakukan penganiayaan yang disengaja. Wang Suchun diduga melakukan penipuan. Tolong, ikut kami. Tidak. Tidak, tolong. Aku mencintaimu. Aku juga.